seorang biarawati dari Indonesia. Itu yang mereka senang. Ahoy, apa kabar semuanya? Balik lagi saya Stefan di sini dalam podcast KBRI Bratislava. Sekarang kita sudah memasuki episode yang keempat dan seperti biasa, saya sudah mengundang seorang bintang tamu atau narasumber di sini. Saya tidak mau memperkenalkan beliau, saya mau beliau memperkenalkan diri beliau sendiri. Boleh diperkenalkan sang bintang tamu? Terima kasih Pak Stefan. Nama saya Suster Praksedis Pakenonyi, biasa disapa Suster Sedis. Saya asal juga Indonesia NTT, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kecamatan Insana Wini. Berarti kita dari satu provinsi yang sama, kita Suster, ya, dari sama Nusa ya. Tenggara Timur. Iya. Senang sekali Suster bisa reunian di sini di Slovakia. Iya, senang juga ya bertemu Pak Stefan di sini dan semua yang ada di sini ya di KBRI. Suster sudah berapa lama di Slovakia? Sepertinya Susternya sudah lebih dari 10 tahun nih ya, Suster. Iya, memang betul. Iya, saya datang ya ke sini tahun 2013 awal ya. Saya tiba di Slovakia. Iya. Jadi ya kemungkinan sudah hampir 11 tahun di sini. Sudah hampir 11 tahun. 11 tahun di Slovakia. Berarti sudah sangat fasih berbahasa Slovakia ya? Tidak fasih ya sekaligus, tapi ya belajar. Ya orang Slovakia bilang pomali slowly ya. Jadi pomali artinya pelan-pelan tapi bisa. Ya itu. Oke. Bisa nggak Suster diceritakan sedikit sejarah bagaimana Suster bisa diutus ke negara ini, ke Slovakia? Iya. Sejarahnya itu gimana, Suster? Iya, karena saya adalah suster misi Abdi Roh Kudus. Artinya misionaris ya. Saya diutus ke sini, ya bukan langsung diutus ke sini, tapi itu punya proses ya, proses perjalanan. Nah, kami biarawati yang Katolik, itu pusat saya itu di Roma. Ya, sebelum saya kaul kekal, artinya hidup abadi untuk selamanya sebagai seorang suster, itu saya tulis 3 negara ya. Iya, kami diberi izin untuk tulis 3 negara, di mana para suster itu bekerja di seluruh dunia. Dan saya mendapat itu ya, saya menulis 3 negara itu. Suster milihnya apa saja tuh, Suster? Iya, saya waktu itu menulis yang pertama itu Afrika. Ya, saya senang ke Afrika untuk membantu orang-orang di sana juga. Dan yang kedua, saya memilih ke Argentina. Dan yang ketiga saya menulis Slovakia. Ternyata Slovakia itu yang menjadi misi saya di sini. Jadi akhirnya saya diutus ke sini. Saya 2010 saya menerima tabisan, artinya kaul kekal, dan itu juga sekaligus misi perutusan untuk Slovakia. Sehingga saya waktu itu sebelum berangkat ke Slovakia, saya harus ke Australia karena visa saya sedikit rumit. Ya, jadi perjalanan saya dari Jakarta ke Australia. Di sana saya setahun ya di Australia. Di mana, Suster? Di Brisbane. Di Brisbane. Iya, di sana para suster saya ada di sana, dan saya membuat visa saya di sana ya. Artinya saya mendapat visa turis ya. Iya. Ya, saya datang ke sini dengan visa turis ke Slovakia. Dan tanggal 8 Agustus 2013 saya tiba di tanggalnya Slovakia. Ya, Suster, ya? Masih ingat. Ya masih muda ya. Otak masih ya main itu ya. Jadi saya tiba di sini ya. Dengan perjalanan itu saya tiba, dan 2 minggu sesudahnya itu saya harus belajar bahasa Slovakia. Karena saya datangnya belum berbicara bahasa Slovakia ya. Ya, saya pertama kali di sini saya belajar bahasa Slovakia. Jadi waktu Suster tiba di Slovakia, Suster tidak tahu bahasa Slovakia. Bahasa Slovakia ya. Namun 2 bulan pertama atau beberapa bulan pertama Suster digenjot untuk belajar bahasa Slovakia. Kira-kira berapa lama tuh Suster baru Suster bisa menggunakan bahasa Slovakia secara kalau mau dibilang fasih? Iya.
Kalau 2 saya tahun mau, mungkin? iya, itu 1 tahun yang sudah mulai ya. 1 tahun Iya, sudah 1 tahun mulai, itu saya sudah mulai bicara bahasa Slovakia karena saya lebih banyak bicara dengan anak-anak di sekolah ya. Oh, iya. Iya. Jadi anak-anak kecil itu lebih enak kalau kita ya belajar bahasa dari mereka ya. Mereka itu lebih terbuka untuk membantu. Iya, iya. Sehingga itu yang membuat saya itu senang belajar bahasa. Dan yang kedua itu dari para suster saya di komunitas ya, di mana saya berada. Karena Di kesusahan, semua ya. adalah orang Slovakia, Iya. hanya saya sendiri yang dari luar. Ya, luar negara Slovakia itu dari Indonesia. Sehingga itu gampang untuk bisa belajar. Ada berapa banyak rohaniawan Indonesia sih, Suster, di Slovakia? Oh, kalau dilihat rohaniwan dan rohaniwati hanya saya sendiri ya. Suster sendiri dari Iya, Slovakia, di dari Indonesia. Iya, yang dari Indonesia. Dan 2 rohaniwan, yaitu Pater Thomas dan Pater Hans. Ya. Mereka Jadi kami dari 3 Indonesia orang. mana, Suster? Kalau Pater Hans itu juga kita sama ya, dari Sama, Kupang dari- ya. dari Kupang, dari ya? Kupang ya, dari NTT. Dan Pater Thomas juga NTT tapi bagian Flores. Oh iya. Iya, itu. Berarti memang hanya 3 saja Ya, hanya di sini 3 ya, yang Suster, ada di ya, yang Slovakia. diutus. Iya. Oke, Suster, selama menjalani misi Suster di Slovakia, Suster bekerja sebagai apa sih, Suster, di Oh, sini? iya. Pelayanannya seperti apa, Suster, di sini? Jadi awal-awal itu saya ya harus belajar bahasa dulu ya, harus tahu bahasa Slovakia ya. Orang di sini, orang katakan kita harus tahu bahasa baru kita bisa bekerja. Betul. Dan itu enak ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang di sini. Dan ya kalau awal-awal itu saya 2 bulan di Nitra, sesudah itu saya dikirim ke Kesmarok. Kesmarok. Ya, di Slovakia bagian timur. Iya. Nah, di sana saya jadi asisten ya di sekolah Katolik. Ya, di sana selama 1,5 tahun. Dan saya bekerja dengan mereka dan sambil saya juga kursus ya. Saya kursus juga untuk bisa mendampingi orang-orang sakit Iya. ya. Dan saya mendapat sertifikat itu ya. Selama 2 bulan saya ikut kursus itu mendapat sertifikat. Jadi ya sesudah 1,5 tahun saya di sekolah, akhirnya saya kerja di Caritas ya, orang di sini. Caritas. Caritas itu itu ya seperti orang ini ya, panti jompo atau apa? tidak. Iya, seperti itu. Jadi kita bekerja dengan orang-orang sakit yang sudah tua. Iya, ya mereka punya itu ya rumah seperti Iya. tempat-tempat jompo Iya, ya iya. itu. Jadi saya 1,5 tahun ya saya kerja di situ. Sesudah itu saya dipanggil kembali untuk ke Ivanka Prinitra. Untuk ngajar Itu lagi. rumah pimpinan kami di situ. Istilah kami itu provinsial ya, Provinsial. provinsi itu. Jadi saya dipanggil ke sini untuk bekerja bersama orang-orang gypsy. Oh, Cigan. jadi pelayanan suster adalah untuk orang-orang Orang gypsy. gypsy. Itu mengajar. Ya, masih itu kami mengajar. punya TK, kami punya SD, dan kami punya juga rumah-rumah keterampilan. Ya, ada satu ya tempat untuk keterampilan bagi orang-orang kita, anak-anak kita yang gypsy. Ya, selama saya bekerja hampir lebih 6 tahun ya. Iya. 6 tahun bersama para suster itu Salesian. Jadi itu bukan kongregasi saya, itu kongregasi lain itu suster-suster Salesian dan itu bagus sekali. Oke. Pekerjaannya ya baik untuk saya. Oke, suster. Ini agak sedikit personal pertanyaannya, jadi mungkin agak sedikit sensitif. Iya. Apakah menjadi seorang suster bekerja itu digaji? Oh ya. Kalau sebagai seorang suster itu untuk digaji kami tidak bisa digaji, tapi kami itu istilah untuk melayani ya melayani. Jadi karena kami di sini tidak punya institusi ya, sekolah atau kalau di Indonesia itu banyak ya, biarawati itu punya institusi ya. Jadi punya sekolah, punya rumah sakit. Jadi kita para suster itu melayani untuk kita dan untuk orang ya. Tapi kita di sini bekerja juga untuk membantu pemerintah. Jadi kalau kami bekerja untuk membantu pemerintah dan membantu orang-orang kita di Slovakia itu ya kita digajikan ya. Tapi gaji itu
kami kalau orang biara itu gaji itu bukan untuk ya saku kita sendiri ya, ya istilah ya. Tapi kami itu untuk kebersamaan. Jadi kita kerja untuk semua yang kita tinggal di situ, karena itu juga menghidupkan kita di komunitas ya dengan para suster. Jadi gaji kami itu bukan untuk diri ya, tapi untuk kebersamaan. Ya, jadi itu. Tapi semua itu ya artinya saya kalau membutuhkan sesuatu yang untuk kebutuhan pribadi saya, biasanya saya diberi. Ya, itu. Oke, suster, berikutnya suster kan di sini punya banyak teman suster ataupun rohaniawan dari berbagai negara ya kalau mau dibilang seperti itu. Suster juga ketemu sama banyak orang dalam menjalankan misi atau pelayanannya suster. Apa kira-kira pandangan orang-orang di luar sana, khususnya teman-teman suster, tentang Indonesia? Karena Indonesia ini kan mayoritasnya adalah mayoritas Muslim ya suster ya. Sedangkan suster di sini sebagai seorang Indonesia yang Katolik. Bagaimana orang-orang di sana melihat fakta ini, suster? Oh ya, kalau saya melihat kalau kita belum memperkenalkan negara kita, pasti orang tidak mengenal negara kita ya. Ya, itu kalau saya mau terbuka ya. Tapi karena dengan perutusan dan misi saya di sini bersama kedua saudara saya, ya Pater Thomas dan Pater Hans, kami memperkenalkan ya negara Indonesia tercinta kita ini di negara kecil ini, di Slovakia ini, dengan bagaimana kami bisa kunjungan ya masyarakat di luar. Jadi itu kami memperkenalkan, menceritakan bagaimana Indonesia, di mana letak Indonesia, di mana orang-orang Indonesia ya. Dan di situ banyak orang mengenal Indonesia. Nah, kebanyakan orang Slovakia itu sudah pernah ke Indonesia ya. Ya khususnya ke Bali, Jakarta dan ya daerah-daerah yang lain. Tapi kalau saya ya sendiri mau menceritakan Slovakia untuk para suster saya, para anak-anak di sekolah dan juga masyarakat ya di gereja dan segala macam itu biasanya tersentuh ya, menceritakan tentang Indonesia itu kan ya tersentuh. Iya, karena anak-anak itu kan melihat dan merasakan sendiri bahwa oh iya ternyata Indonesia itu punya kebaikan ya. Iya. Kenapa? Karena biarpun saya biasanya awal itu saya bicara bahwa kami itu jangan melihat bahwa banyak di negara kami itu kebanyakan sesama Muslim ya orang-orang Muslim ya, sesama Muslim kami, tapi kami juga ada ya. Jadi Indonesia itu ada 5 ya agama ya, dan sekarang sudah 6 ya kalau itu. Tapi kami itu hidup rukun. Hidup rukun. Keberagaman kami itu kami selalu disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun kami berbeda, tetapi kami tetap satu. Itu yang mereka selalu lihat, bilang, oh kenapa begitu ya? Karena kita lihat di sana peperangan tentang agama dan segala macam ya. Tapi saya melihat mereka melihat bahwa kalau Suster Sedis berbicara tentang Indonesia itu mereka itu selalu bersatu ya. Ya, ada yang kadang ya tidak selamanya itu kita tetapin ya, tapi kalau saya melihat bahwa kita satu, di mana saja kita berada. Betul. Kita tidak melihat dia itu siapa, dia itu agama apa, dia itu orang siapa, tapi itu keluarga. Betul. Dan itu yang para suster itu senang ya. Yang saya melihat satu hal yang sangat mereka senang itu, para suster senang di komunitas saya itu karena dikunjungi oleh orang-orang KBRI di Bratislava. Itu yang membuat mereka itu membuka pandangan mereka melihat bahwa oh iya, Suster Sedis ini yang bertudung seperti ini bisa bergabung dengan orang-orang yang pakai itu ya, jiblab itu orang-orang Islam. Oh, kenapa begitu? Nah, ya itu pertanyaan ya untuk saya bilang, ya itu salah satu contoh. Betul. Supaya para suster dan orang-orang di sini melihat bahwa kita tidak ada perbedaan. Betul. Tapi tetap kita satu sebagai keluarga. Sangat setuju, ya, Suster, sangat setuju. Itu yang mereka melihat positif sekali.
Ya, orang-orang di sini melihat negara kita, dong bilang ya negara Indonesia ini kami kira negara kecil. Saya bilang, oh kalau dilihat dari ya statistiknya itu negara kami itu negara besar. Kami itu terdiri dari berpulau-pulau, ya banyak pulau. Ya itu yang selalu mereka senang itu ya. Jadi, oh begitu ya. Saya bilang ya kami kerjasama ya. Kami selalu kerjasama. Jadi itu yang mereka lihat. Hal positif karena pembawaan saya sebagai orang Indonesia, saya menempatkan diri di sini, membawa diri saya sebagai orang Indonesia dan juga membawa diri saya sebagai seorang biarawati dari Indonesia. Itu yang mereka senang. Luar biasa sekali, Suster. Suster, kalau tidak salah di kesusterannya Suster itu Suster sendiri orang Indonesia. Iya. Suster hidup dengan beberapa suster lain yang berasal dari Slovakia atau mungkin dari negara lain juga. Salah satu upaya Suster untuk memperkenalkan Indonesia secara nyata itu apa, Suster? Mungkin apakah melalui masakan Indonesia atau melalui pakaian Indonesia yang Suster kasihkan ke mereka atau bagaimana, Suster? Oh ya, mungkin yang pertama itu bukan masakan ya, tapi yang pertama itu karakter saya ya. Sifat dan pembawaan saya sebagai orang Indonesia. Ya. Kalau orang di sini kan orang ya sedikit ya kita bilang mau tertutup, mau open ya, terbuka juga ya, sama ya. Tapi karena saya membawa diri sebagai orang Indonesia itu saya selalu terbuka ya. Iya. Di mana yang benar saya katakan benar, di mana yang salah saya katakan salah. Ya, itu yang di dalam biara saya mereka melihat karakter saya gimana. Ya, kalau saya tidak suka saya katakan saya tidak suka. Dan yang kedua itu tata bicaranya ya. Sopan santun. Sopan santun. Itu. Etika. Ya, etika. Jadi bagaimana saya punya penghargaan untuk para suster saya di sini. Saya tidak melihat mereka sebagai orang Slovakia, tapi saya melihat mereka sebagai sesama saya. Jadi itu yang mungkin itu yang etika itu yang membuat ya itu mungkin membuat mereka untuk melihat saya sebagai seorang Indonesia satu-satunya di sini, bergabung bersama mereka. Yang kedua juga itu mungkin juga saya menampilkan selalu bicara, selalu ya menari di mana-mana ya. Jadi kalau ada kegiatan di gereja Indonesia, selalu menari atau presentasikan Indonesia saya selalu memakai pakaian ya adat atau pakaian tradisional Indonesia itu ya saya menunjukkan kepada mereka itu. Dan yang berikut juga masakannya. Karena di komunitas saya dengan para suster itu mereka suka masakan saya Indonesia. Wow. Sekalipun saya tidak tahu saya tidak tahu masak ya, tapi saya selalu lihat internet, oh ya masakan begini, oh masakan begini. Jadi itu enak ya. Untuk mereka itu sesuatu yang menyenangkan. Masakan Indonesia yang paling disukai sama mereka apa, Suster? Itu super mie itu ya, mie instan ya, karena saya selalu dikirim Indomie itu dari KBRI ya, di sini ya, di Bratislava. Jadi mereka itu senang. Jadi pokoknya saya masak apa saja itu mereka pasti senang ya. Wow. Karena memang setiap kali kita hanya makan roti, kentang, daging dan segala macam ya. Terkadang juga nasi ya. Tapi itu kan mereka punya beras itu kan lain. Tapi kalau masakan saya itu kan biasanya saya beli beras seperti beras kita ya. Jadi itu masakan saya itu untuk mereka itu senang ya. Jadi mereka tidak menolak melihat bahwa oh ya dia punya masakan baik atau tidak. Mereka selalu bilang baik. Ya. Jadi yang berikut itu juga mungkin ya saya selalu membuat mungkin dengan senyuman saya ya. Saya selalu banyak bicara, ramah tamah saya ya. Itu yang membuat mereka selalu ya senang dengan saya ya. Saya biasanya mungkin kadang itu mereka bertanya, Suster Sidis, kok Suster Sidis pernah sedih ketika ya? Saya bilang ya sedih. Kenapa saya menunjukkan kesedihan saya itu pada kamu ya? Ya. Sehingga saya bilang beban yang datang selalu diterima dengan senyum ya. Jadi selalu itu diterima dengan senyum dan selalu enjoy dengan diri sendiri, ya dengan sesama dan juga dengan Tuhan yang di atas.
Suster, terima kasih sudah hadir di studio kami sebagai narasumber. Terima kasih juga sudah membantu mempromosikan dan memperkenalkan Indonesia ke orang-orang di Slovakia dan juga orang-orang teman-teman suster dari berbagai negara. Ternyata orang-orang di sini memang mempunyai pandangan yang sangat positif tentang Indonesia, apalagi dengan berbagai pengalaman yang sudah di-share oleh suster dan juga berbagai upaya yang dilakukan oleh suster untuk memperkenalkan Indonesia sehingga orang-orang itu bisa melihat image Indonesia secara positif. Ya, terima kasih suster. Tetap semangat mempromosikan Indonesia, bahwa nilai-nilai positif Indonesia di Slovakia. Pak Stephen, saya juga dari hati yang tulus ya. Saya juga ingin berterima kasih banyak. Ya, saya diberi kesempatan yang istimewa ini untuk bisa sedikit bergabung ya dengan orang-orang kita di KBRI ini. Mungkin dengan ini juga ya saya menjadi ini satu motivasi untuk saya untuk selalu membawa hal-hal positif ya yang saya terima dari KBRI dan dukungan dari KBRI. Saya sangat-sangat berterima kasih karena saya di sini ini bukan sendirian. Ya. Karena saya berharap dan percaya bahwa saya punya orang-orang di KBRI ini sehingga bisa membantu saya itu. Jadi terima kasih banyak. Kita sampai di sini dan salam untuk semua. Terima kasih suster. Baik teman-teman, itu tadi perbincangan kami dengan Suster Sedes, seorang rohaniawan Indonesia yang diutus ke Slovakia untuk menjalani misinya di sini. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komen di video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi sehingga sekiranya ada video-video terbaru dari KBRI, dari YouTube channel KBRI Bratislava, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Iya, dah.